Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Ayohal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat ke-23 ya. Sampai ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum a'ma absarahum. Jadi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang keadaan orang-orang munafik. Enggak, sebelumnya disebutkan orang beriman. Orang beriman berharap diturunkannya surat yang memerintahkan jihad ya. Nah, ini keadaan orang beriman. Adapun orang munafik, kalau turun surat yang jelas disebutkan di dalamnya perintah untuk jihad, maka mereka pun memandang Nabi seakan-akan seperti orang yang mau pingsan karena takut mati ya. Ini ayatnya. Lalu Allah katakan yang sudah sepantasnya bagi mereka menaati Nabi, menaati Allah dan Rasulnya, dan berkata yang baik. Dan kalau misalkan sudah jelas perintah Allah, sudah tetap perintah untuk jihad, kalau mereka jujur kepada Allah, itu lebih baik bagi mereka. Kemudian Allah katakan, bisa jadi kalau kalian berpaling, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan di antara kalian. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang dilaknat Allah. Allah tulikan telinga mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Dari sini ya kita ya. Nah, sekarang kita masuk ayat yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau di dalam hati mereka ada penutup? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau dalam hati mereka ada penutup? Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang setelah jelas bagi mereka petunjuk, setan menghias-hiasi mereka, wa amla lahum, dan memanjangkan angan mereka. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Yang demikian itu karena mereka berkata kepada orang-orang yang benci kepada yang demikian itu karena sesungguhnya mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, kami akan menaati kalian dalam beberapa urusan. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah mengetahui rahasia-rahasia mereka.
Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana mereka ini? Bagaimana keadaan mereka jika malaikat mencabut nyawa mereka sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka? Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka dan membenci apa yang Dia ridhai, sehingga Allah pun menghapuskan amalan-amalan mereka. Itu Bapak dari ayat ke-20 tadi 4 sampai 28. Ya, kita bahas. Sini Allah katakan sesungguhnya, ya maaf atasnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, atau di hati mereka ada penutup? Apakah mereka tidak tadabbur? Tadabbur itu artinya apa? Merenungkan, menghayati. Tadabbur bukan cuma baca, Bapak. Di sini Allah tidak berkata, apakah mereka tidak baca Quran? Kenapa? Karena yang baca Quran, munafik pun baca Quran kan? Yang diinginkan bukan cuma baca, tapi tadabbur. Tadabbur itu artinya merenungkan, menghayati isi Al-Quran. Inilah tujuan Allah menurunkan Al-Quran, bukan cuma dibaca, ya. Apalagi cuma dijadikan hiasan di lemari kita sehingga berdebu. Maka kalau Al-Quran sampai berdebu, Bapak-bapak, itu menunjukkan adanya debu di hati kita. Ya tidak? Berarti itu nggak pernah diapakan? Nggak pernah disentuh. Tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca. Jadi ada ungkapan bagus, adanya debu dalam Al-Quran itu menunjukkan adanya debu dalam hati kita. Berarti hati kita berpenyakit, nggak pernah nyentuh Al-Quran. Jangankan ini mentadaburi, baca saja tidak pernah. Nah, ini menunjukkan bermasalah ya hati seorang kalau tidak pernah membaca Al-Quran. Kan Al-Quran itu cahaya, Bapak ya. Kalau kita sering baca Al-Quran akan tampak cahaya pada diri kita. Nah ini, jadi Allah berkata, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, menghayati Al-Quran, atau pada hati mereka ada tutupan, kunci? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kata Imam Al-Mahalli, faya'rifunal haq. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran sehingga mereka bisa mengenal kebenaran? Jadi kita bisa mengenal kebenaran bukan cuma dengan baca. Jadi Al-Quran itu Bapak, mukjizatnya bukan cuma dengan dilihat, selesai. Tapi dibaca dan direnungkan. Makanya tidak ada manfaatnya seperti yang sering saya lihat dulu di film-film Indonesia, film horor tahun 90-an. Jadi filmnya itu tentang tuyul atau ketika mau masuk rumah, ada tulisan Al-Quran, katanya panas, panas. Ini nggak ada kayak gini ya. Al-Quran tujuannya bukan untuk dipajang, untuk mengusir setan. Yang seperti ini malah memberi kesan buruk terhadap Islam. Film-film seperti itu memberi kesan buruk. Kesannya Al-Quran itu fungsinya yang untuk mengusir setan. Ruqyah katanya. Ya ruqyah bagus, tapi kalau Al-Quran hanya untuk itu, bukan. Allah turunkan Al-Quran untuk direnungkan, dihayati, ditadaburi. Makanya Allah sebutkan dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran ini telah kami turunkan kepadamu, kitab yang diberkahi. Tujuannya apa? Liyadabbaru, agar mereka tadabbur. Tadabbur tuh merenungkan, menghayati, dan agar orang yang punya akal sehat sadar. Nah ini ya. Jadi Al-Quran itu menjadi mukjizat ketika dibaca dan direnungkan, bukan cuma dilihat. Jadi ya seperti tadi misalnya Al-Quran, nih lihat, langsung sekali lihat langsung. Ada misalkan orang sakit dilihatkan Al-Quran langsung sembuh, kena jin dilihatkan Al-Quran langsung sembuh. Nah, seperti itu ya. Al-Quran jadi mukjizat tatkala di mana? Dibaca, direnungkan ya. Bukan cuma dilihat, Bapak ya. Maka jangan mudah
ditipu atau ditipu ya oleh film-film horor yang ada di zaman dulu. Kalau zaman sekarang bagaimana film horor? Nggak ada ya. Saya udah lama nggak lihat film Bapak ya. Terakhir tahun 90 berapa? 98 atau 99 tuh. Film horornya kayak gitu. Temanya hampir setiap film tuh kayak gitu. Film horor, film jin, kuntilanak, genderuwo kayak gitu. Nanti ujung akhir ceritanya orangnya pakai Al-Qur'an, lalu jinnya kepanasan. Itu aja. Dulu filmnya kayak gitu ya. Kalau sekarang nggak ada, alhamdulillah. Berarti sudah masyarakat kita makin cerdas, berarti ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau pada hati mereka ada kunci? Artinya, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Di sini Allah bertanya bukan untuk jawaban, tapi dalam rangka mengingkari. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran sehingga mengenal kebenaran, atau hati mereka terkunci, fala yafhamuna, sehingga akhirnya mereka pun tidak memahaminya, kata Imam Al-Mahalli. Artinya Bapak, orang yang tidak bisa memahami Al-Quran ini ada dua kemungkinan. Kalau bukan dia tidak tadabbur, ada kemungkinan kedua, hatinya terkunci. Pertama, dia tidak tadabbur, tidak baca. Ya gimana mau dapat hidayah kalau tidak baca kan? Mau nggak mau baca kan harusnya kan, kalau mau dapat hidayah kan. Nah, dia tidak baca, tidak merenungkan, bagaimana bisa dapat hidayah? Atau ada orang yang baca tapi tidak juga paham, berarti kemungkinan kedua, hatinya terkunci. Maka waspada Bapak ya, kalau kita baca Al-Quran tidak tersentuh, tidak terenyuh hati kita, berarti ada masalah pada hati kita ya. Jangan sampai hati kita dikunci, naudzubillah min dzalik ya. Ya, ini nasihat untuk diri saya pribadi dan Bapak-bapak sekalian, marilah kita mentadaburi Al-Qur'an. Dan di antara cara mentadaburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, yaitu belajar tafsir. Maka belajar tafsir manfaatnya banyak Bapak ya, supaya kita bisa tadabbur, merenungkan makna Al-Quran begini, menghayati indahnya Al-Quran. Karena kalau orang tidak tahu isi Al-Quran, tidak memahami isi Al-Quran, bagaimana dia bisa merenungkan? Ya tidak? Menghayati isinya. Betul tidak? Nah, ini juga menunjukkan belajar tafsir tidak mengeraskan hati, ya, justru melembutkan hati. Ini Al-Quran ya, Al-Quran itu melunakkan hati yang keras. Ya, kita lanjut. Jadi di sini Allah katakan, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, menghayati Al-Quran, atau dalam hati mereka terdapat kunci, atau hati mereka terkunci? Innalladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang setelah jelas bagi mereka petunjuk, setan menghias-hiasi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang. Kenapa berbalik ke belakang? Apa maksudnya? Murtad ya. Murtad gara-gara apa? Bin nifaq, karena kemunafikan. Dia menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kafiran. Nah, orang-orang yang berbalik ke belakang, murtad, setelah jelas bagi mereka petunjuk, setan menghias-hiasi mereka. Maksudnya menghiasi apa? Kemunafikan mereka, menghiasi kekafiran mereka. Lalu Allah katakan wa amla lahum, dan setan juga memanjangkan angan-angan mereka. Maksudnya gimana? Memanjangkan angan mereka. Kamu terus saja bersenang-senang, umur kamu masih panjang. Gua gembira, habiskan masa mudamu. Nanti tua tinggal tobat. Ya kan kayak gitu kan? Terutama anak-anak muda gitu kan. Jadi puas-puaskan di masa muda, nanti tua tinggal tobat katanya. Padahal siapa yang bisa menjamin usia kita sampai tua? Itu pertama. Terus kedua, kalaupun usia kita sampai tua, siapa yang bisa menjamin kita bertobat? Ya tidak. Karena biasanya kebiasaan muda akan permanen sampai masa tua. Kalau benar-benar nggak sungguh-sungguh Bapak ya. Dalam ini ayat Al-Quran kan sudah kita bahas, sudah surat Al-Ahqaf, kalau udah 40 tahun.
Kalau seorang punya kebiasaan buruk sampai 40 tahun, tidak juga dihilangkan, biasanya kebiasaan buruk ini akan nempel permanen sampai dia tua. Maka sebelum 40 tahun, bersihkan. Loh Ustaz, saya gimana ini? Udah 50, udah 60. Nggak ada istilah terlambat. Tobat ya, nggak apa-apa. Tapi artinya, ini bagi yang belum 40 tahun, kalau memang punya kebiasaan buruk, dosa, maksiat, segera dihilangkan, supaya apa? Tidak nempel pada diri kita, sehingga akhirnya membekas terus sampai kita meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kita kembali lagi. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang, setelah jelas bagi mereka petunjuk, setan telah menghias-hiasi mereka, menghiasi kekafiran mereka, menghiasi kemunafikan mereka, wa amlalahum, dan setan juga sudah memanjangkan angan mereka. Di sini kata Imam Al-Mahli, wal mumli asyaiton bi iradati ta'ala fahuwal mudhillu lahum. Yang memanjangkan angan di sini maksudnya adalah setan. Dan ini tentu saja sesuai dengan kehendak Allah. Dialah Allah yang menyesatkan mereka. Artinya apa? Seseorang bisa sesat kan karena sebab setan. Tapi itu juga karena kehendak Allah. Jadi nggak mungkin setan bisa menyesatkan seorang tanpa kehendak Allah. Artinya di sini kita diajarkan untuk beriman kepada takdir Allah, ya. Seorang bisa dapat hidayah, ini karena kehendak Allah. Seorang bisa sesat, ini karena kehendak Allah. Seorang bisa murtad, ini kehendak Allah. Seorang bisa masuk Islam, ini karena kehendak Allah. Seorang bisa terjatuh dalam syirik, ini kehendak Allah. Seorang bisa lepas dari syirik, ini kehendak Allah. Ini harus kita yakini. Namun, perlu kita yakini ketika seorang dapat hidayah, ketahuilah ini karena kehendak Allah dan karena dia pantas dapat hidayah. Harus kita yakin begitu. Dan ketika seseorang sesat, ini karena kehendak Allah. Karena apa? Orang ini pantas untuk sesat. Jadi Allah tidak mungkin menzalimi siapapun. Tahu apa ya? Di satu sisi kita beriman pada takdir, namun kita pun yakin apa yang Allah putuskan pasti adil. Allah tidak pernah zalim, tidak pernah menzalimi siapapun, ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kembali lagi kata Imam Al-Mahalli, orang-orang ini munafik tadi kan sebutkan mereka murtad setelah jelas bagi mereka apa? Petunjuk. Setan menghias-hiasi mereka dan memanjangkan angan mereka. Lalu Allah katakan, dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Yang demikian itu karena mereka berkata kepada orang yang membenci apa yang Allah turunkan, kami akan naati kalian dalam beberapa urusan. Yang demikian itu maksudnya kata Imam Al-Mahalli, idlalahum, disesatkannya mereka itu disebabkan apa? Karena mereka berkata kepada orang yang membenci apa yang Allah turunkan. Siapa yang membenci apa yang Allah turunkan? Di sini apa? Yahudi. Ya, ada dua penafsiran memang. Ada yang menyatakan Yahudi dan ada yang menyatakan orang musyrik. Kedua-duanya bisa benar, ya. Artinya berkata kepada orang kafir. Mau itu orang Yahudi, orang musyrik, Mekah, intinya orang kafir. Ya, apa sebabnya orang-orang munafik ini disesatkan? Allah sebutkan alasannya, sebabnya karena mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, yaitu orang-orang musyrik atau orang Yahudi, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Mereka berkata pada orang Yahudi dan orang-orang musyrik, kami akan menaati kalian dalam beberapa urusan. Maksudnya apa? Menaati kalian dalam beberapa urusan. Maksudnya apa? Kira apa? Di sini kata Imam Al-Mahalli, ay al-mu'awanata ala adawatin nabi. Kami akan menaati kalian dalam beberapa urusan, yaitu dalam menolong kalian untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik mau menaati orang-orang musyrik, menaati orang Yahudi untuk apa? Memerangi Nabi. Nah, itu maksudnya. Jelas ya? Wa tathbitin nasi 'alal jihad ma'ahu. Dan kami akan menaati kalian dalam beberapa urusan, di antaranya apa? Tathbit artinya menahan orang-orang agar tidak jihad bersama Nabi. Nah, ini. Jadi orang-orang munafik mau menaati orang Yahudi, menaati orang musyrik dalam hal apa? Memerangi Nabi,
dan menggembosi para sahabat untuk jihad bersama Nabi. Ngebos itu artinya udah nggak usah perang. Perang itu pertama jauh jalannya, belum lagi kemarau nih, belum lagi anak istri kamu nanti makan apa, nanti begitu. Dibayangkan sehingga akhirnya sebagian orang, oh iya ya, kalau saya perang nanti mati, istri saya jadi janda, anak saya jadi yatim. Terus belum lagi, aduh, akhirnya apa? Nggak jadi jihad. Nah ini peran siapa ini? Munafik ya. Orang munafik ini seperti itu Bapak ya. Jadi mereka ini punya makar yang luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan itu terjadi sepanjang masa. Orang-orang munafik dulu, mereka masih menyembunyikan kemunafikannya. Tapi orang munafik zaman sekarang menampakkan kemunafikan mereka. Yang berkata ini adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Seorang siapa? Sahabat Nabi. Dia berkata, orang-orang munafik zaman sekarang lebih buruk daripada orang-orang munafik zaman dulu. Zaman dulu itu masih zaman siapa? Zaman Nabi. Bayangkan. Dia Hudzaifah bin Al-Yaman berbicara setelah Nabi meninggal. Kenapa katanya orang munafik zaman sekarang lebih buruk daripada orang munafik zaman dahulu? Orang-orang munafik zaman dahulu menyembunyikan kemunafikan mereka. Sedangkan orang-orang munafik zaman ini menampakkan kemunafikan mereka. Jadi lebih buruk. Ini di zaman Hudzaifah bin Al-Yaman. Sekitar 1400 tahun yang lalu. Maka bagaimana pula dengan orang munafik zaman ini? Kira-kira lebih baik atau lebih buruk daripada zaman? Lebih buruk lagi Bapak ya. Karena mereka ngaku Islam tapi mencela Al-Quran. Menyatakan Nabi ini memiliki kelainan katanya. Nabi ini pedofil katanya. Nabi ini gila wanita. Gila disebutkan gitu. Naudzubillah min dzalik. Dan mereka ngakunya muslim. Ngakunya muslim. Tapi menyerang Nabi kita. Kan aneh kan? Ini menunjukkan mereka lebih buruk daripada orang-orang munafik zaman dulu. Kalau disebutkan ayat Al-Quran kayak kepanasan. Ciri-ciri orang munafik itu disebutkan Al-Quran kepanasan. Sebutkan hadis Nabi kepanasan. Terus pengennya apa? Cerita-cerita aja. Nah ini kalau ada orang Bapak lebih suka cerita daripada ayat Al-Quran, lebih suka dongeng daripada hadis Nabi, berarti hatinya ada penyakit ya. Bahaya sekali ya. Nah itu kita lanjutkan. Jadi apa sebabnya orang-orang munafik? Apa tadi disesatkan? Allah sebutkan alasannya karena mereka berkata kepada orang-orang musyrikin atau kepada orang-orang Yahudi, kami akan menaati kalian dalam beberapa urusan. Di antaranya apa tadi? Menaati orang kafir dalam rangka apa? Memusuhi Nabi, lalu menggembosi para sahabat untuk tidak jihad, menghalang-halangi para sahabat untuk tidak jihad. Qalu dzalika sirran. Mereka orang-orang munafik mengucapkan kata tadi, kami akan menaati kalian dalam beberapa urusan. Ini kan ditujukan kepada siapa? Kepada orang Yahudi atau apa? Orang musyrik. Mereka mengatakan demikian sirron, sembunyi-sembunyi, rahasia, tidak terang-terangan. Jadi mereka punya konspirasi nih. Ketemu orang Yahudi, gimana nih? Apa yang kita lakukan ini untuk supaya Muhammad dan para sahabatnya hancur? Kata orang Yahudi, kalian nyerang dari sini, nanti kami nyerang dari sini. Mereka, oh iya deh. Menaati orang-orang Yahudi. Atau bertemu dengan orang-orang musyrik, bagaimana nih? Ini Muhammad begini nih. Oh, kalian nyerang dari sini, kami nyerang dari situ. Iya. Jadi mereka menaati orang-orang musyrik, orang kafir dengan itu. Dalam rangka apa? Memerangi Nabi dan dalam rangka menggembosi para sahabat agar tidak jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan demikian sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Namun kata Imam Al-Mahali fa'adharahumullahu ta'ala, namun Allah ditampakkan. Ucapan mereka yang tadinya kan sembunyi-sembunyi kan, Allah bongkar itu. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah mengetahui rahasia-rahasia mereka. Tadi kan mereka rahasia kan, bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang musyrik, merencanakan untuk apa? Menghabisi umat Islam. Ini dikatakan dalam pertemuan rahasia, tapi Allah bongkar rahasia mereka. Seandainya Allah tidak beri kabarkan kita ini Bapak, mungkin para sahabat pun apa? Lengah kan? Lalai sehingga akhirnya bisa apa? Bisa dihabisi oleh orang munafik kan? Tapi Allah kan Maha Penyayang.
ketika ada orang-orang munafik, orang-orang kafir merencanakan rahasia untuk menghabisi umat Islam, Allah bongkar rencana mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun balas makar mereka. Artinya setiap makar yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, Allah pasti tampakkan, ya. Akan Allah bongkar, Bapak, ya. Serapih apapun mereka. Lalu kita lanjut, dzalika bi an maaf. Allah ya'lamu israrahum, ada situ, maaf. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah mengetahui rahasia-rahasia mereka. Lalu Allah katakan, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana mereka ini? Bagaimana keadaan mereka jika dicabut nyawa mereka oleh para malaikat? Bagaimana keadaan mereka jika para malaikat mencabut nyawa mereka sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka? Nah, ini Allah menceritakan keadaan orang-orang munafik ketika akan meninggal. Jadi ketika mereka dicabut nyawanya oleh para malaikat, malaikat mencabut nyawa mereka sambil memukul wajah mereka dan memukul punggung mereka. Dengan apa? Kata Imam Al-Mahalli, bimaqami amin hadid, dengan rantai dari besi. Ya kan, gimana rasanya? Gimana itu? Rantai ke muka kita, ke punggung kita. Hah? Apa? Apa? Jangan kita. Enggak, maksudnya bayangkan, maksudnya kalau misalkan mereka begitu gimana rasanya gitu kan? Naudzubillah min dzalik. Ya jangan kita. Enggak. Ralat. Ya naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi begitu ya. Jadi mereka itu ketika mau wafat, mau dicabut nyawanya, disakiti oleh para malaikat, dipukul muka mereka, dipukul punggung mereka dengan rantai dari besi. Lalu Allah sebutkan apa sebabnya mereka dimatikan seperti itu. Apa kira-kira sebabnya? Allah sebutkan sebabnya. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, apa yang demikian itu? Azab tadi dimatikan dengan apa? Dipukul muka, punggung. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Yang demikian itu karena mereka orang-orang munafik mengikuti apa yang membuat Allah murka. Di antaranya apa yang membuat Allah murka tadi? Mengikuti kemauan orang-orang kafir, itu yang membuat Allah murka kan? Jadi mereka disiksa begitu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Di antaranya apa? Menaati orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam, ya. Iya. Siksa fisik dan ini, roh dan jasad. Pasti kita memang nampak gitu, tapi sebenarnya kena, mereka merasakan. Karena keyakinan Ahlus Sunnah, siksa yang diterima oleh orang yang mati, yang masuk kubur, bukan cuman ini aja, bukan roh, tapi juga jasadnya. Enggak, ketika cabut nyawa. Tapi para ulama membawakan ini ke dalam dalil tentang siksa kubur. Jadi ketika diwafatkan, mereka dipukul. Dia berarti ada kemungkinan ketika dicabut nyawanya atau setelahnya. Karena kalau orang kafir kan dalam hadis Musnad Ahmad, Bapak, dalam Musnad Ahmad yang panjang, sahabat Barra bin Azib itu, Nabi kan menceritakan bagaimana keadaan dua orang, yang satu kafir, satu mukmin. Orang kafir ketika mau meninggal, munafik ketika mau meninggal, akan turun dari langit malaikat-malaikat yang bermuka hitam, suram. Jadi muka mereka hitam, seram gitu. Setelah mereka duduk, jadi mereka duduk di sekitar orang kafir ini, duduk sejauh mata memandang. Artinya jumlah mereka banyak, sejauh mata memandang, mau kiri sini. Misalkan pandangan kita paling jauh 1 kilo, maka 1 kilo itu isinya malaikat yang bermuka suram itu. Nah, setelah mereka duduk sekitarnya, turunlah malaikat al-maut, malakul maut, malaikat pencabut nyawa, duduk di
dekat kepalanya. Lalu berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau menyambut kemurkaan Allah dan kemarahan darinya. Akhirnya dicabutlah nyawa orang kafir munafik ini, dan ketika dicabut seperti rantai yang dicabut dari bulu yang basah. Artinya sangat sulit Bapak ya. Nah ini. Nah setelah berhasil cabut oleh malakul maut, malaikat-malaikat yang bermuka suram ini langsung ngambil rohnya, lalu dibawa ke langit pertama. Terus sampai langit pertama, minta dibukakan pintu langit pertama, tapi enggak diizinkan. Jadi malaikat ini kan bawa, malaikat yang bermuka suram kan banyak nih, membawa roh orang kafir ini. Nah setiap kali melewati malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat langit bertanya, roh siapa ini? Kok busuk sekali baunya? Busuk sekali. Nah, akhirnya sampai langit pertama, minta dibukakan langit pertama, tapi tidak dibukakan. Allah tidak mengizinkan. Akhirnya apa? Allah perintahkan rohnya dilempar dari langit pertama nih. Lempar terus sampai kemana? Sampai kemana? Jasadnya yang ada di dalam kubur, dalam keadaan gelap gitu, lalu datangi oleh dua malaikat aswad dan azraqan, hitam kebiru-biruan. Maksudnya siapa? Mungkar dan Nakir. Lalu berkata dengan suara menggelegar, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Tanya. Wa madinuk? Terus ditanya lagi, siapa rasulmu? Apa amalanmu? Nah, setiap kali ditanya, la adri. Aku tidak tahu. Akhirnya terdengarlah seruan dari atas langit, an kadhiba abdi, hambaku ini telah dusta. Dia dusta. Bukakanlah untuknya pintu dari neraka, dan pakaikanlah untuknya pakaian dari neraka. Nah, dibukakanlah pintu neraka, maka terasalah panasnya neraka dan tercium racun neraka. Nah, ini kan terasa sakit kan? Nah, setelah itu selesai penderitaannya? Enggak. Setelah itu Allah perintahkan bumi untuk itu jasadnya bayangkan kalau misalkan di sini ada orang, ini ada truk, lalu gencet gini, apa jadinya? Udah seperti kerupuk gitu kan? Nah ini yang menggencetnya tanah yang beratnya berapa kilo itu, lihat berapa ton, gencet. Hatta takhtalifa fi adla'u, sampai tulangnya saling bertautan. Selesai? Enggak. Kata Nabi, setelah itu dia didatangi oleh orang yang bermuka sangat buruk dan berpakaian sangat busuk. Lalu orang ini berkata kepada si kafir ini, absyir billadzi yasu'uk, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membuatmu menderita. Maka si kafir berkata, man ant? Siapa engkau? Wa wajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu ini adalah wajah yang membawa keburukan. Artinya baru melihat mukanya, wih ngeri ini, kayaknya ada berita buruk nih datangnya orang ini. Maka apa jawaban orang yang bermuka buruk ini kepada si kafir ini? Ana amalukal khabith, aku adalah perbuatan burukmu ketika di dunia. Nah, akhirnya dia menyaksikan penderitaannya seperti itu. Dia pun, si kafir ini pun berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku, jangan engkau adakan hari kiamat. Kenapa kira-kira? Kan bukannya biar selamat dari kubur siksa? Iya, baru dikubur aja siksa seperti itu, menderita seperti itu, apalagi karena pintu nerakanya dibuka, Bapak. Nampak itu nanti tempat kamu neraka sini, apinya bergejolak gitu kan. Artinya dikubur aja udah menderita, apalagi di akhirat gitu loh. Nah, di sini kan disebutkan orang ini dipakaikan pakaian dari neraka. Dia merasakan panasnya neraka. Berarti siksa yang menimpa dia ini menimpa rohnya saja atau jasadnya? Roh dan jasad. Apalagi dihimpit. Sedangkan roh kan beda dengan jasad. Kalau roh mana mau ini? Gak bisa kita ini kan? Ya, berarti yang yang merasakan siksa kubur, orang kafir ketika masuk dalam kubur, siksa yang dia terima itu bukan cuma
rohnya saja, tapi juga jasadnya. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan ketika bangkit dari kubur juga, yang bangkit apa? Roh dan jasad, apa ya? Bukan cuma roh saja. Karena kalau cuma roh, ya bukan sesuatu yang istimewa, ya tidak. Dan kalau memang cuma roh saja, orang-orang musyrik Mekah pun tidak akan sampai menertawakan Nabi, karena cuma roh, ya sudahlah. Enggak, bukan sesuatu yang ajaib. Tapi kita sebutkan yang jasad manusia sudah hancur lebur, sudah jadi tanah, sudah tulang belulang, tiba-tiba jadi utuh lagi. Inilah yang menurut orang-orang musyrik tidak masuk akal mereka yang bodoh, maksudnya gitu. Masa orang udah hancur jadi? Nah ini Bapak, jadi yang bangkit, yang dibangkitkan tuh nanti bukan cuma roh saja, tapi juga jasad kita. Dan setiap orang dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Artinya kalau misalkan dulunya baik, ketika meninggal baik, nanti dibangkitkan dalam keadaan baik. Tapi kalau ketika meninggalnya buruk, dibangkitkan dalam keadaan buruk. Jadi Bapak, kita bisa tahu seorang baik atau benar, baik atau buruk, benar-benar nyata itu ketika di akhirat ya. Itu Bapak ya. Nah, jadi itu. Jadi kita kembali lagi. Tadi orang-orang munafik disiksa, dipukul oleh para malaikat. Wajah dan punggung mereka disebabkan mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Di antaranya apa? Menaati orang-orang kafir dalam memusuhi Nabi. Ya, bukan menaati orang kafir titik, enggak ya, ada lanjutannya ya. Lalu mereka juga wakarihu ridwana. Mereka juga membenci keridhaannya. Maksudnya apa? Mereka membenci amalan yang membuat Allah ridha. Apa amalan yang membuat Allah ridha diantaranya? Jihad. Mereka benci dengan jihad. Benci dengan sholat. Benci dengan... Nah ini sebabnya mereka disiksa. Nah setelah itu Allah katakan fa'ahbata a'malahum. Gara-gara mereka ngikuti kemauan orang kafir, membenci apa yang Allah ridhai, Allah pun hapuskan amalan mereka. Jelas apa ya? Dihapuskan amalan-amalan mereka maksudnya apa? Maksudnya apa? Amalan mereka, kan mereka juga beramal juga kan? Orang munafik kan? Sholat, zakat. Nanti dihapuskan amalan mereka. Maksudnya apa? Pahalanya jadi hilang, lenyap, tidak berbekas. Ya, karena kemunafikan mereka. Jelas apa ya? Nah, kita sampai sini. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Udah habis waktunya, Jess. Bukannya 4, bukannya 33 ya. Ini udah 9. Ada satu faidah ya. Satu faidah yang bisa kita petik dari ayat ini Bapak, terutama ayat yang ke-24, celaan terhadap orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran. Celaan bagi orang yang tidak mau menghayati dan merenungkan Al-Quran. Sebab Allah katakan, apakah mereka tidak mau tadabbur Al-Quran, tidak mau merenungkan Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Artinya di sini Allah mencela orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran. Maka Bapak baca Al-Quran, hendaknya kita tadabbur. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa tadabbur? Ya diantaranya apa? Belajar tafsir. Berarti belajar tafsir penting tidak? Penting Bapak ya. Ya mungkin cukup Bapak ya, karena 3 menit lagi selesai. Sampai sini dulu, insya Allah pada pertemuan berikutnya.